Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika adharu lahum az-zuhda fid dunya bi khuluwil yadi wa nahawhum 'anit tabassut fid dunya. Falidzalika moko krana arae mengkono liyaqtadiya bihim, moko krana arae mengkono liyaqtadiya bihim. Adharu mertelaaken sopo jumhurus sahabah wa tabi'in, mertelaaken sopo jumhurus sahabah wa tabi'in lahum maring al-mahjubun, lahum maring al-mahjubun az-zuhda ing zuhud fid dunya ing dalem dunya bi khuluwil yadi kelawan kosonge tangan, kelawan kosonge tangan wa nahauhum lan nyegah sapa jumhurus sahabah wa tabi'in ing al-mahjubun, lan nyegah sapa jumhurus sahabah wa tabi'in ing al-mahjubun anit tabassuti saking gawe jembar, anit tabassuti saking gawe jembar fid dunya ing dalem dunya, khaufan krana wedi alaihim ing atase al-mahjubun, wedi ayyadkhulu ing yento mlebu sapa al-mahjubun, ing yento mlebu sapa al-mahjubun fi mahabbatiha ing dalem demen dunya. Fala yahtaduna moko ora oleh pituduh sapa al-mahjubun gitu nggih. Fala yahtaduna moko ora oleh pituduh sapa al-mahjubun ba'da zalika ing dalem sawise mengkono-mengkono ayyadkhulu fi mahabbatiha lil khuruji krana metu an hubbiha saking demen ad-dunya, an hubbiha saking demen ad-dunya wal muzahamati lan desekan berdesakan, wal muzahamati lan desekan alaiha ing atase ad-dunya. Fa innal kamilina moko saktuhune pira-pira wong kang sampurna iku la yusghiluhum ora nungkulaken ing al-kamilin, iku la yusghiluhum ora nungkulaken atau ora nyibukaken ing al-kamilin anillahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala opo syai'un suwiji-wiji fil kaunaini kang tetep ing dalem alam loro, fil kaunaini kang tetep ing dalam alam loro, yakni dunya lan akhirat. Itu muradnya. Bikhilafil qasirina berbeda kelawan piro-piro wong kang cupet akale. Bikhilafil qasirina berbeda kelawan piro-piro wong kang cupet akale. Jadi hakikat zuhud yang sebenarnya yaitu tarkul maili ilaiha bil mahabbah,
tidak cenderung terhadap dunia dengan menggunakan perasaan cinta. Jadi artinya saya kocak zuhud nikah beni orang saya tandi bese, beni orang saya melarat bajunya pakai baju gembel, bolong-bolong, tidak pernah dicuci. Bukan itu zuhud kan? Zuhud itu secara hakikat memang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun kecenderungan terhadap dunia, tidak punya cinta sedikit pun terhadap dunia. Bukan kosongnya tangan dari harta. Karena secara survei membuktikan betapa banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang bergelimang harta. Tabeng dunia. Tapi jangan sampai kita selaku santri meyakini bahwa mereka, beliau-beliau semua itu memiliki kecenderungan dengan bentuk cinta terhadap dunia. Siapa tahu mereka itu pancen tabeng dunia, sementara ateh sama sekali tidak mencicipi kenikmatan daripada dunia itu sendiri. Itu yang harus kita fahami. Terus nikah kangkui para santri makleh sampean faham. Kenapa kok kita sekarang itu belajar tasawuf? Loh, kita itu bukan masanya tasawuf, kita masih kecil. Kita di situ masih sanawiyah, ada yang ibtidaiyah, ada yang aliyah. Kenapa? Agar kita itu tidak terjebak dengan kehidupan dunia mulai sejak dini. Jadi kita itu dibiasakan mulai sekarang belajar mengenal tasawuf biar kita tahu ternyata tujuan hidup kita bukan hanya seputar dunia saja. Agar satu saat ketika sampean mendapatkan sebuah problematika, sebuah masalah kehidupan, kita sadar berarti posisi kita ada di jalan yang salah. Kita akan mengingat flashback kembali pada saat sekarang. Kita tahu ilmu tasawuf, berarti ajaran yang dulu pernah dikaji itulah jalan yang benar kan? Dan ketika kita sudah terlena bahkan terjebak dengan kehidupan dunia, saat maut kematian mendatangi kita, maka kita akan mati meninggal dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena kita senang-senangnya dengan dunia diambil sama Allah, dipisahkan dengan dunia. Dan kita juga tahu kematian itu tidak memandang usia. Tak jeling tua ngodeh, tak jeling sehat ben penyakitan punten. Kematian itu datang kepada siapapun dan kapanpun. Pada akhirnya orang-orang yang cinta dunia ketika sudah sampai pada ajal, dia akan membenci sang pembuat kematian. Siapa yang membuat kematian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Belis kepengiran, tak neremah kepengiran ketika ada seseorang yang kita cintai kemudian diambil. Bahkan sedang-kadang kita sendiri di situ yang tidak rela diambil sama Allah. Itu karena apa? Karena kita terlalu cinta terhadap dunia. Siapa yang ingin dipisahkan dengan orang yang kita cintai? Itu karena begitu berlebihan kita kan. Oleh karena itu nikah faidah dan buah daripada kita belajar tasawuf sejak dini. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang yang sudah terjebak dengan kehidupan dunia. Baru-baru ini gelak nikah kula kun oning satu informasi, ada salah seorang siswi, kalau tidak salah SMP, ini kalau ada yang tahu sekarang lagi viral, entah kemarin-kemarin, itu mengancam orang tua kan, dengan senjata tajam gara-gara minta skincare tidak dibelikan. Anak seusia SMP itu sudah terjebak dengan gemerlap dunia. Bagaimana setelah dia jadi seorang ibu? Coba bayangkan. Kalau tasawuf itu tidak dikenalkan sejak dini hari,
cek mentunya nikah pancen sifatnya mengecewakan, karena kita tidak paham hakikat dunia itu memang apa nyaman ki darul musibah wa darul bala, memang tempat musibah dan bala. Ini ada satu makalah yang kebetulan tadi malam kula catat ki. Makalah ini berbunyi man balagha ghayata ma yuhibbu falyatawaqqa ghayata ma yakrah. Seseorang itu jika sudah sampai pada apa yang selama ini diidam-idamkan, selama ini yang menjadi sesuatu yang sangat disukai, maka pasti dia itu akan sampai pada saat di mana timbul kekhawatiran menghadapi sesuatu yang tidak ia sukai. Ini ketunya kan. Empian boleh makin berjuang untuk mendapatkan impian. Satu saat nanti ketika impian nikah pun tercapai, akan ada kematian. Empian makin ngumpul lagi PC banyak tuh cuna bangun compok segeran. Odi itunya bisa nyaman. Kadang compok kita marih abek mati kade. Sedang kadang sampai pada tujuan telepon mari compok gak boleh, barulah meninggal. Ada sekocak ketika seseorang sudah sampai pada apa yang menjadi tujuan terbesarnya, itu ketika berada di dunia maka bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang tidak ia sukai. Apa itu? Perpisahan. Dari pernyataan ini kita bisa tarik kesimpulan, jangan terlalu serius dalam menghadapi kehidupan dunia. Wis kalak biasa-biasa saja. Odik ni kepancen berdua macam. Nah penyaman ki apa adanya sampian odik itunya, ben ada apanya sampian odik itunya. Pokok odik men apa adanya, pokok biasa saja. Insyaallah sampian itu menjadi hamba yang tulus oku. Tapi men sampean ada apanya, maka di situ sampean disebut orang yang modus ya. Hati-hati, kutuh apa adanya, jangan sampai ada apanya. Pon inilah harapan kita belajar tasawuf sejak dini, mantar tidak terjebak dengan tipu daya dunia ni kan. Pon akabir minas sahabah, jadi jumhurus sahabah, mayoritas sahabat dan juga para tabi'in itu lebih memilih dalam menempuh hidup dengan mengkosongkan tangan dari harta. Jadi banyak daripada sahabat, jika jumhur berarti mayoritas, ya berdecukan sebagian sahabat yang kaya raya. Beliau-beliau itu kenapa dalam kehidupannya memilih untuk mengkosongkan tangan dari harta? Agar apa? Agar orang-orang yang derajat rendah semacam kita itu mudah untuk mengikuti mereka. Ketika nanti para sahabat semuanya rata, misalkan hidup dengan bergelimang harta, maka tentunya kita yang orang kecil itu merasa ya kecil hati kan, ingin seperti sahabat tapi rezeki tak gelem depak. Itu gara-gara ya sahabat banyak yang kaya, tapi tidak, banyak dari beliau-beliau semua di situ menempuh jalan kesederhanaan agar bisa diikuti oleh kita orang yang kecil. Maklum sedikit. Oleh karena itu beliau semua di situ mencegah para kaum orang-orang kecil semacam kita untuk at-tabassut fid dunya, bermegah-megahan dengan dunia. Melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu apapun. Karena pada sejatinya ini kebe contoh kembangan kelampi larang lah. Kelampi larang nikah sebetulnya tak ada nilai kan. Baju mahal itu tak ada nilai sama sekali. Apa nilai di balik baju mahal? Kalau misalkan toh itu milik orang yang sudah terkenal, dengan keterkenalannya itu sudah tidak ada nilai baju yang mahal itu. Tidak akan mengurangi keterkenalan orang tersebut.
Nikah ketika nisbat kepada orang yang sudah terkenal, apa boleh kita yang tidak terkenal sama sekali? Maka sungguh sangat-sangat tidak punya arti baju mahal. Dan ini saya kocak, Odi ni belajar dari makin untuk bahagia dan menerima apa adanya dengan cara yang paling sederhana. Cara saya paling sederhana dalam Islam itu, saya paling gampang bunga nikah. Sampian kutu gempang bunga ajeling orang bunga. Lah nikah tanda min alamati salamati sudur. Salah sitong tanda atina kuleben sampian nikah sehat tak ndik penyakit, gempang bunga men ajeling orang lain bunga. Dailah. Gampang bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Apakah bisa demikian? Bisa banget. Buktinya mungkin ketika sampean galau punya masalah, nonton film, video. Senajan kebahagiaan yang ada dalam video itu settingan dan itu palsu kan. Coba kita pikir, dengan kebahagiaan yang palsu saja kamu lihat kamu bisa senang. Apa boleh yang nyata-nyata ada orang yang betul-betul bahagia, kamu lihat kemudian kamu itu benci, itu kan sangat bermasalah. Tambah nengkek sosana sampian, tambah melarat bunga na sampian. Jadi ini kepontan dana kita itu bersehat menajeling orang bunga, abek norok bunga kan. Itu yang paling sederhana bahagia. Kita coba bangun demikian itu. Bangun dak rumah segeran, abek ni bisa bunga edunya kelaben cara si paling sederhana. Ya semacam Odin santri lah. Santri ni kan saya jelingaki kan kebutuhan pokok. Bila lapar ngakan apa wae saya bisa makenyang, bukan apapun yang memuaskan. Itu santri. Ada santri lapar posang nyari martabak ke tempe, kemudian posang nyari mie ayam untuk memenuhi hasrat nafsunya, itu ndak ada. Beda cangkaro ya kaki cangkaro sepenting akan jel tabu. Itu santri. Bungari ya odi kapi keluar ya tak ada saya mati meren kelaparan. Itulah bukti sederhana, cuman odiknya semacam itu nah. Jangan terlalu berlebihan terkait masalah kehidupan fa innal kamilina la yushghiluhum 'anillahi ta'ala syai'un fil kaunain fasallim moko pasrao sapa sira. Fasallim moko pasrao sapa sira ya akhi duh dulur ingsun, likulliman maring saben-saben wong, likulliman maring saben-saben wong tarohu kang ningali sapa sira ing man, tarohu kang ningali sapa sira ing man mutajammilan ingkang nganggo pepaes, mutajammilan ingkang nganggo pepaes, bisyabi kelawan pira-pira dodot, bisyabi kelawan piro-piro dodot minal qaumi sangking kaum, illa in khiftah angin lamun wedi sapa sira, illa in khiftah angin lamun wedi sapa sira ala atba'ihi ing atase piro-piro pengikute man, ing atase piro-piro pengikute man ayat ba'uhu ing yento manut sapa atba'ihi ing man, ayat ba'uhu ing yento manut sapa atba'ihi ing man, ma'al jahli ing dalam sertane bodoh, ing dalam sertane bodoh bimaksidihi kelawan sejone man, bimaksidihi kelawan sejone man, falakah moko iku wenang kaduwe sira, moko iku wenang kaduwe sira antan hahu utawi yen to nyegah sapa sira ing man, utawi yen to nyegah sapa sira ing man andalika saking mengkono-mengkono tajammul atau men sampean posang abalika yatasenikah mutajammilan, andalika saking mengkono-mengkono mutajammilan khaufan krana wedi ala talamidatihi ing atase pira-pira santrine man, ala talamidatihi ing atase pira-pira santrine man, au ta'murahu utawa yento perintah sapa sira ing man,
au ta'murahu utawa yen to perintah sapa sira ing man gambarane perintah bi ayyakulah kelawan yen to ngucap sapa man bi ayyakulah kelawan yen to ngucap sapa man lahum maring talamidatihi lahum maring talamidatihi ing pengucap la taktadu ojo manut sapa sira kabeh la taktadu ojo manut sapa sira kabeh bi kelawan ingsun fi husnil malabisi ing dalem baguse pira-pira penganggo ing dalem baguse pira-pira penganggo wal manakihi lan pira-pira ayune bojo wal manakihi lan pira-pira ayune bojo wal marokibi lan pira-pira kendaraan atau tunggangan wal marokibi lan pira-pira tunggangan fa inna hada moko satuhune ikilah husnil malabis ila akhirih moko satuhune ikilah husnil malabis ila akhirih iku laisa ora ono apa hada iku laisa ora ono apa hada iku lakum kaduwe sira kabeh iku lakum kaduwe sira kabeh al-ana ing dalam zaman saiki ketika panjenengan nikah ajeling bodo orang semuljah ajeling kiai ajeling ulama kemudian beliau menggunakan pakaian-pakaian yang mahal ngangkui songkok napa karo saya larang karo saya bener celeng the wing napa apa beda saya wing beda wing apa ini kan larang cara nih kan kemudian sarungnya BHS takwa yang impor dari mana dari Turki misalkan kendaraannya Toyota Alphard ada yang Camry, ada yang Velfire. Itu sampean jangan melirik pada semua itu. Ini saya perlu sampean kawan ingin. Membeda orang-orang muljah akadia para ulama, kemudian para aulia yang menggunakan kendaraan mewah, pakaian mewah, kemudian fasilitas yang mewah, maka kamu taslim, harus pasrah dengan keadaan. Jangan sampai kamu itu menyalahkan mereka, karena mereka punya tujuan tersendiri yang dimungkinkan para santrinya tidak ada yang tahu tujuan itu, maksudnya itu bagaimana. Kenapa? Karena itu sudah nyampe di makomnya beliau, orang yang sudah siap menghadapi dengan segala kemewahan kehidupan dunia. Kemewahan dunia beliau sudah siap secara mental dan hatinya. Ajeling kiai misalkan binetin ratin kiai abini kenempa misalkan ya. Terus sampean itu neroh nyareh nonge pondok depan proses depan ngaji sibuk nyari pacar dari masa tentang pacar ratin kening ke bini neroh kiai itu bukan apasnya gitu. Men sampean itu ingin mengikuti kiai, ngikuti kiai di saat beliau jadi santri, karena posisi sampean jadi santri. Cek nero kiai melepon deti kiai di situ numpak motor mapan, sampean nangi pondok ngelengin kebaing mele motor mapan mak daripada ben kiai. Bukan itu yang kamu contoh. Paham ki? Ketika misalkan can gelek kiai ni kebini tindat ini, sampean jangan terpengaruh dengan apa yang dimiliki oleh kiai, kemudian sibuk pondok nyari jodoh. Sampean ngajin kita karuan sibuk nyari jodoh. Makanya kanto dalam bab zuhud ini sangat diperlukan dan sangat penting kamu memperhatikan niat semapan. Akabin deh kekana, sepaling harus kamu perhatikan, jangan mengedepankan kecantikan dan ketampanan. Ini kan nomor sitong. Tapi kemapanan yang harus kamu tinjau. Mapan itu bukan mapan dalam hal pekerjaan kemudian harta yang dimiliki punten. Mapan itu maksudnya sudah tertata secara mental dan juga secara hatinya, semuanya sudah tertata. Maka sampai dikatakan jangan menikah dengan ketampananmu, tapi nikahlah dengan modal kemapananmu. Karena dengan kemapanan kejelekanmu itu bisa termaafkan kan? Dengan kemapanan kejelekan wajahmu itu bisa dimaafkan.
Betapa banyak santri yang sukses dalam berkeluarga, ni kecutun pun tak genteng sarah, tapi di situ mapan. Oh, dengar di situ mapan. Itu yang harus betul-betul kamu ingat para santri. Dan nikah yang mungkin hidup di pedesaan, yang mungkin wajahnya pas-pasan, jangan kecil hati, kamu ada kesempatan untuk memberikan satu kelebihan kamu, yaitu ada pada ketertataan dirimu. Itu senjata pamungkas sampean. Kalah kana renggen kurokun genteng. Genteng itu tak awet, Raden ni kata awet. Saya paling konsisten itu reng coba, paling konsisten itu. Ambian pagi ya lagian mendik binih Raden itu gampang bosan. Oleh setahun 2 tahun tambah tua, tambah aubemuan, tambah coba kan. Dari pertama bekalan sampai telepon ndik kompo ini kapon aube sara. Mun sampean ndik bini coba, mulain pacaran sampai sampean tua pakun coba sebini. Awet sara. Lah, akhle fikri itu dia akhle. Lah ongguan. Berarti istiqomah ring coba ni gak istiqomah. Kadang aku sabun macem-macem, ngakui skincare macam itu tetap tidak menerima efek daripada sabun itu, karena banyak istiqomah. Ya istiqomah betul. Gitu ke. Pun nikah pokok kengain lakian pada pilihan kita, jangan menikahi seseorang hanya dengan bermodal ketampanan, karena dengan ketampanan tapi dengan kemapanan, karena dengan kemapanan kejelekanmu bisa termaafkan. Lanjut. Au ta'muruhu hadain wujida, hada utawi ikilah kamabon, hada utawi ikilah fasallim ya akhi, iku in wujidah lamun den temu, iku in wujidah lamun den temu apa dalika mengkono tajamul, apa dalika mengkono tajamul, atau balik ke tadi itu mutajammilan, mimmali halalin saking bondo halal, wa illa lallamun ora in wujida dalik, wa illa lallamun ora in wujida dalik, ya fal ingkaruh moko utawi ngingkari ala dalika syaihi ngatasi mengkono syekh iku wajibun kang wajib, fafham moko fahamo sapa sira, summa la yakhfa nuli ora samar opo annazahidina satuhune pira-pira wong kang zuhud, opo annazahidina satuhune pira-pira wong kang zuhud iku mazahadu ora bakal zuhud sapa zahidin, ora bakal zuhud sapa zahidin hakikatan kelawan hakikat, illa fima angin ing dalam barang atau bekecoba. Ini kan makna lain. Benar juga apa nih mana nih? Nur illa ni kan apa makna? Kecoba ke? Okay. Musabah pada illa fima kecoba ing dalam barang, sama saja ke? Illa fima angin ing dalam barang, lam yuksam kang ora den bagi apa ma, lam yuksam kang ora den bagi apa ma, wa amma ma anapun utawi barang kusimah kang den bagi apa ma, lahum maring az-zahidin, lahum maring az-zahidin iku fala yasihu moko ora sah li ahadin kaduwe wong suwiji, li ahadin kaduwe wong suwiji apa az-zuhdu zuhud, apa az-zuhdu zuhud fihi ing dalem ma, gambarane bi ayyatrukahu kalawan yento ninggal sapa ahadin ing ma, kalawan yento ninggal sapa ahadin ing ma, wa innamaz zuhdu lan angin pastine utawi zuhud, lan angin pastine utawi zuhud fihi ing dalem ma, iku yakunu ono apa zuhud, iku yakunu ono apa zuhud iku bitarkil mailih
kelawan sebab ninggal condong atabuh kelawan coro kenging bitarkil mailih kelawan coro ninggal condong ilaihi maring ma adatan ing dalam adate bihaisula yabkhuluh kelawan sekirane ora medit sopo ahadun bihi kelawan ma an mustahiqihi sangking wong kang ngehakima wala yastagilu lan ora sibuk sopo ahad bihi kelawan ma an rabbihi ninggal sangking pengirane ahad fa'lam moko berluwo sopo siro zalika ing mengkono zalika ing mengkono wa innamaz zuhdu fihi yakunu bitarkil mail di atasnya pas wa innamaz zuhdu fihi yakunu bitarkil mail ya akhi dulur ingsun saya ulangi sekuni akhi bahwa ketika sampean ajeling pada ulama yang kemudian menggunakan fasilitas yang mewah, maka jangan sampai kita i'tirad, kita taslim saja, kita pasrah dengan keadaan, karena kadang beliau punya tujuan yang masih belum dicapai oleh kita. Salah satunya adalah ikraman wa ta'ziman bil ilmi. Nika kula punya cerita sedikit ki tangki ya nika karena nika kula cerita apa adanya, bukan ada apanya ki. Tangki ya nika dimen itu beliau ejulukin min afkoril waro. Jadi santri paling fakir budaya pondok nika kiai kan melarat tak kapra. Tapi sekarang berbanding terbalik. Artinya kehidupan beliau di desa atau lebih khususnya di kampung Kewagian itu beliau orang paling terkaya. Senyaman Compok tidak ada yang lantai 1, lantai 2 semua. Anak-anaknya punya rumah semua plus mobilnya semua. Kiai pernah ada bu ini gula engak saran ya. Kiai itu menampakkan rumah yang begitu megah, menampakkan kendaraan yang begitu mewah, itu idharon li nikmatillah wa fadlih, sebagai bentuk menunjukkan arilah anugerah dari pengiran kangkui serah kangkui orang-orang setulus ke pengiran, arilah anugerah dari pengiran kangkui para santri seserius dalam nyari ilmu beles kelaban kekembangan masalah dunia kana. Bahkan beliau mengkutip hadis kursi yang pada saat itu ukhdumi ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang sibuk melayaniku, Gusti Allah saya ada bumi, dan mintalah perlayanan kepada orang-orang yang sibuk melayanimu. Kelaban dalil itulah Rasulullah mana Romo Kiai nikah ada bu mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi tujuan beliau. Abangun Compok Siraja. Karena pancen santri mak dia faham. Ada lemen orang serius dalam arabat agaman pengiran. Ben pengiran fasilitasen. Adalah anugerah dari pengiran kapi. Bukan menunjukkan kesombongan beliau. Lah tujuan semacam itu mentek jelas lagi, sedang kadang kita sebagai santri itu salah faham. Mak beda kiai pas ketunyan ngaji saya. Mak beda kiai mak cek tujuan sahara ketunya. Tapi saya bahas masalah tasawuf, tapi saya bahas masalah zuhud. Mereka para santri tak faham makna zuhud yang sejati kayak apa. Makna zuhud yang sejati kayak apa. Dan perlu diketahui para santri, kesetujuan para santri itu satu saat akan menjadi pengganti para romo kiai kan?
menjadi badalnya para kiai. Jadi sampean itu ketika menjadi badal satu saat, maka harus dilihat kualitas tabekmu dengan kiai. Jangan sampai kamu menjadi badal golat nanti, badal yang salah nanti, atau lebih parah dikit pas badal idrop nantinya, yang memang sengaja salah, menyimpang dari jalan seorang gurunya. Pun ki watrukil mubahati talaban li tarakil maqamatil aliyah wallahu a'lam bissawab.